Kalau orang Arab memang hawanya seksualnya tinggi. Jadi itulah kebahagiaan luar biasa. Banyak perempuan-perempuan, ada yang mejetin, ada yang berpeluk sambil berciuman, sambil begitu tuh dikerumuni banyak cewek. Itulah satu imajinasi yang kenikmatan dunia bagi mereka. Kita orang Timur bukan ke sana imajinasi kita, kepada cinta dan kesetiaan. Betul nggak? Lain, kita lain budaya, lain kultur, lain peradaban. Tidak mungkin imajinasi kita sama. Itu adalah sifatnya lokal. Nah, makanya Islam yang ingin saya bangun adalah Islam yang universal, bukan Islam yang lokal. Persoalan jenggot, persoalan celana ini, jubah, itu mah lokal. Yang kita bawa adalah yang bersifat universal. Yang berlaku di mana saja itu yang universal. Apa yang kita bangun dari Islam? Keadilan sosial, supremasi hukum, stabilitas, kemakmuran bersama, persaudaraan dan kerjasama. Itu kita kembangkan. Persoalan jenggot terserah, jenggot beli-beli ya. Bukan, saya juga penasaran, saya baca kitabnya Utsaimin tuh, ya, Syekh Wahabi yang ada di, saya baca, memang banyak hadisnya tuh tentang jenggot, tentang kumisnya. Wah, ratusan hadis. Banyak sekali hadisnya itu. Luar biasa banyak sekali hadisnya. Jangan dibilang doib dong, gitu. Jangan terburu-buru, barangkali iya, ya kan gitu. Itu juga belum tahu. Cuma ya niatnya kok apa sih urgensinya jenggot nih dengan kehidupan, kan gitu. Nah, kalau lihat kondisi di sana, memang jenggot itu perlu. Karena kalau nggak pakai jenggot, ini banyak yang nawar. Para homo nih mengejar orang yang nggak ada jenggot itu. Nah, di situ maka wajib saya setuju. Iya. Jadi kalau nggak ada jenggot tuh bersahwat mereka tuh. Itu aja persoalannya. Tetapi ini adalah kebebasan pribadi. Begini maksud saya. Silakan beragama Islam. Saya juga Muslim, ya kan? Tapi pertama saya adalah orang Indonesia. Itu aja yang penting. Saya adalah orang dan saya beragama Islam. Itu. Sehingga persoalan jenggot, persoalan makan pakai sendok atau pakai tangan, masuk WC kaki kiri dulu apa kaki tangan dulu. Itu saya tidak mempersoalkan, karena itu persoalan-persoalan privasi seseorang. Itu urusan kesempurnaan pribadi saja itu mah. Silakan. Yang pakai jenggot kita hormati. Silakan orang itu. Karena jenggot juga bisa menjadi orang jadi semakin ganteng kok. Nah, pun kalau saya tidak semakin ganteng kalau pakai jenggotnya. Itu adalah selera pribadi seseorang, tidak dipersoalkan. Ya, silakan. Yang pakai jenggot silakan, yang tidak juga silakan. Dan saya tidak akan mengkafirkan orang yang tidak pakai jenggot. Tapi juga saya tidak menyalahkan orang yang pakai jenggot. Saya tidak menyalahkan orang yang tahlil, tidak menyalahkan yang melarang tahlil. Silakan. Yang saya minta jangan bertengkar, selesai. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Jadi kalau mau tafarruq siapa yang nyuruh? Orang yang bercerai yang bertengkar itu ada pahalanya enggak? Ada. Ya udah, selesai. Itu aja kok. Tolong hormati kebebasan orang. Di negeri ini orang bebas beragama. Anda tidak punya otoritas mengkafirkan siapapun. Betul nggak? Hanya Allah yang berhak mengkafirkan. Ini pesan saya, jangan mengkafirkan orang. Kalau nggak sama ya udah silakan saja. Emangnya kalau orang bukan Islam dibunuh gitu? Enggak kok. Itu aja, silakan. Ini negeri Pancasila yang sangat mumpuni terhadap kepentingan umat Islam. Bukan hanya ngurusin, bahkan Islam sangat dimanja di negeri ini nih, sekali bukan negara Islam, ya kan gitu. Jadi gini maksud saya, Kang Sedakil, terus Buya Ma'arif, siapa lagi? Din Samsudin, ya, bagi MUI itu tidak sebodoh itu kok. Mereka orang-orang bijak kok. Nggak mungkin mereka akan mengeluarkan statement bahwa Syiah adalah ajaran sesat. Mereka seperti dipaksa untuk memberikan statement bahwa Syiah sesat. Betul nggak kira-kira? Iya. Mereka dituduh Syiah semuanya. Maksudnya apa? Din Samsudin bukan Syiah kok. Buyan bukan Syiah. Apa Anda menduga Sedakil juga orang Syiah? Enggak. Orang kempek ya, orang NU. Ya, mereka bagaimana mau menyesatkan Syiah? Syiah itu partai Islam yang pertama di dunia.
Percaya nggak? Sebelum ada partai Ahli Sunnah sudah ada Syiah dulu. Karena kekecewaan Sayyidina Ali tidak diajak rapat kan? Ya, kita dari awal juga sudah pecah kongsi kok. Nabi belum dikubur sudah pecah kongsi. Siapa yang mengantar Kanjeng Nabi ke kuburannya? Sedikit sekali. Kemana mereka? Sedang pada kemana mereka? Lagi rapat. Rapat apa? Nah itu kan. Dan Syiah juga kan sekarang negara besar Iran. Mau dibilang sesat. Dan orang Syiah juga pernah mendirikan Daulah Fatimiyah di Mesir. Al-Azhar itu bikinannya orang Syiah. Mau dibilang sesat. Ya jangan disamakan dengan Ahmad Musaddiq dong. Jangan disamakan dengan Lee Eden. Jangan dong. Gimana lagi? Mu'tazilah pun yang mengatakan Allah tidak ikut campur urusan kita. Kita punya hak ikhtiar mutlak menentukan. Allah tidak ikut campur. Juga saya tidak berani menyesatkannya. Saya tidak berani mengkafirkan Mu'tazilah kok. Ngapain sih? Kita nggak usah menyalahkan siapapun. Nggak usah mengkafirkan, membid'ahkan, menzindikkan, apalagi. Nggak usah, silakan. Dan kita tidak boleh membenci siapapun. Jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Kita doakan saja. Allahumma firli wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum. Kita doakan semuanya. Saya tidak akan mengutuk orang masuk neraka. Saya tidak akan mengutuk orang dengan kufur, bid'ah, masuk neraka. Tidak. Paling-paling tak supatan kabeh sir manjing surga kabeh.